Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Pangarso. Kali ini akan mencoba menjelaskan mengenai force code sizing guide documentation ya. Ini ada alamat untuk sizing guide ya. Sebenarnya kita bisa googling aja force code sizing guide. Oke. Ini alamatnya di paling atas ya. Di sini ada dokumentasi mengenai force code licensing and sizing guide ya. Ada sekitar 23 halaman. Oke, di sini ada informasi mengenai produk force code, yaitu di sini ada force code iSight, force code iManage, iSegment, iControl, iExtend, dan iRecover. Kemudian di sini juga disebutkan ada beberapa deploying untuk force code platform, yaitu platform ya, bisa melalui physical appliance, bisa juga dengan virtual appliance. Physical appliance 5100 series dan ZT series appliance. Untuk yang virtual appliance support VMware ESX, Microsoft Hyper-V, Linux KVM. Catatan bahwa virtual appliance bisa dideploy di on-premise ya. Bisa juga di Azure ya, AWS, Amazon dan Azure ya. Oke, ada beberapa tipe licensing juga, yaitu dengan flag licensing, per appliance licensing. Sesuai namanya ini flag licensing, yaitu license tidak terikat pada hardware, fleksibel ya. Misalkan kita bisa misalkan ada kasus awalnya kita install di suatu hardware, kemudian karena satu sebab kita bisa hardware tersebut ada problem, kemudian kita bisa pindahkan license tersebut ke hardware yang lain. Tapi untuk yang flag licensing ini support di firmware yang 8.0 ya. Kalau misalkan hardware-nya tidak support, di bawah itu dia harus di-upgrade dulu. Kemudian untuk per appliance licensing, dia license mengikat di hardware, fix di appliance-nya. Jadi tidak bisa dialokasikan ke appliance yang lain. Oke. Ini untuk force code licensing guide. Oke, kemudian di sini juga ada use case. Sini usage produk ya. Bisa juga untuk di sini ada iSight ya. Complete device visibility across campus, data center, cloud and OT ya. Kemudian untuk iSight ini juga bisa digabung dengan iControl, bisa untuk policy based enforcement, bisa juga iExtend untuk integrasi dengan perangkat security yang lain ya. Ada juga iSegment. Kemudian di sini juga ada deployment product. Deployment product ini bisa juga menggunakan iManage, iRecover. Ya. iManage itu misalkan ya, ini mungkin sebelumnya dinamakan Enterprise Management ya. Bisa berupa physical appliance, bisa juga virtual appliance on premise, bisa juga dengan menggunakan virtual appliance
di public cloud seperti di Amazon atau di Azure. Kemudian support and service bisa melalui on-site dan remote, bisa juga basic, advanced, active care. Ada juga training certification untuk administrator, profesional sampai ke expert. Oke, coba kita melihat yang lain ya. Di sini ada contoh virtual appliance ya, untuk misalkan kita mau deploy VM ya. Misalkan kita lihat di sini. Oke. Misalkan ada kebutuhan untuk extra small ya. Ada perusahaan yang device-nya sampai 100 device. Kemudian switch-nya sampai 4 ya. Terus misalkan ada butuh .1x authentication. Kemudian virtual appliance yang dibutuhkan ya, dia butuh untuk vCPU-nya 4, memorinya 8 GB, terus minimum hardware storage-nya 200 GB. Ini yang untuk extra small. Ada juga misalkan ada kebutuhan untuk yang ini small ya. Misalkan device-nya misalkan ya device atau karyawan ya atau pegawai ya itu sampai 1000 ya. Kemudian ya sampai 1000 atau di bawah 1000 bisa menggunakan yang small. Kemudian device switch atau wireless LAN device-nya sampai misalkan sampai 20 Oke. Kemudian di sini yang butuh vCPU-nya 6, memorinya 14 GB, storage-nya 200 GB minimum ya. Oke, di sini ada informasi detailnya. Ini untuk virtual appliance ya, virtual appliance. Kemudian di sini juga ada informasi yang lain ya, misalkan untuk yang manage deployment, ada juga yang untuk Amazon atau Azure deployment. Ada tipe-tipenya. Di sini ada informasi detail mengenai virtual appliancing ya. Tipenya ForceCode flag licensing. Bisa dipelajari di sini. Oh ya, di sini juga ada yang physical appliance specification. Ya, ini ada tipe yang 5100, 5110, 5120, 5140, 5160. Ini yang hardware yang dari yang kecil sampai yang paling tinggi ya. Di sini yang paling kecil support 100. Ini untuk yang device-nya. Terus switch-nya, untuk switch sama wireless control ini support 4. Ini dia desktop ya. Dia interface-nya ada beberapa interface. Oke, di sini informasinya. Kemudian seri yang lain ya, 5120. Dia tipenya 5120 itu bisa untuk device karyawan atau apa namanya ini, PC atau laptop ya, untuk karyawan sampai 1000. Ini switch atau wireless control device-nya sampai 20. Oke, di sini ada informasi mengenai ya, dia satu rack ya, one rack, one U ya. Terus ini ada informasi mengenai interface-nya. Ada juga SFP-nya ya. Dan seterusnya. Ini ada tipe yang lain ya, 5140, 5160. Oke. Untuk penjelasan lebih detailnya bisa dipelajari
pelajari sendiri ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.